artinya di sini bahwa orang itu ada satu titik dia punya hati nurani gitu. Nah apalagi ibu gitu loh, ibu itu hubungan dengan anak itu sangat spesial banget gitu. Orang tua itu ada titik darah mereka yang mengalir kepada kita gitu. Jadi apa ya, berikanlah doa, kasih salawat buat orang tua, Fatihah. Ketika kamu ingat orang tuamu seperti itu, kirimkan Fatihah buat mereka, salawat buat mereka. Insya Allah dengan begitu Allah akan memberikan kebaikan untuk mereka. Minimal kita tidak menambah beban mereka, dan mereka tahu bahwa anaknya itu menjauh atau anaknya itu mengatakan hal-hal yang semestinya tidak boleh disampaikan. Oke. Halo Sobat Hening, kembali lagi bersama kita di Ruang Hening, yang pastinya kita sekarang berada di ruang ibu seperti biasa. Tepuk tangan dong. Oke, ini karena sesuai dengan janji-janji kita ya, kita pasti akan semoga episode-episode ini makin panjang ya, makanya di like, di subscribe ya, terus juga di komen pastinya, karena nanti kita ke depannya itu betul di share, share berkah luar biasa. Karena nanti kita itu akan bacain itu, kita akan tanya ke Kak Hana pastinya, itu nanti berdasarkan apa yang kalian tanya, makanya jangan lupa tanya ya. Oke, sip. Nah, ini Kak Hana seperti biasa aku pasti akan menanyakan kabar ibuku. Hana gimana kabarnya? Baik. Luar biasa, siang ini cerah ya, cerah banget ya, cerah banget. Soalnya di luar. Luar biasa karena sumringah sekali, kayaknya udah benar-benar udah berfirm gitu ya, mau jawab nih pertanyaan-pertanyaan yang pastinya udah masuk ke ruang hening, yang pastinya ke ruang ibu. Jangan lupa ya guys ya, di like, komen, subscribe, apalagi terus di share, terus jangan lupa di komen ya, komen nanti kita bacain pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa dari kalian, pastinya tentang ibu, anak, dan relationship yang pastinya untuk ibu dan anak. Sip. Kak Hana, yang pertama nih Kak Hana, pasti kita mau nanya nih karena ini banyak banget nih yang nungguin nih Kak Hana. Siap ya Kak Hana ya? Mantap. Oke Kak Hana, ini pertanyaan Anda nih Kak Hana, pastinya masih mengenai ibu nih Kak Hana. Ya, karena kan aku juga punya ibu nih Kak Hana. Mungkin ini agak relate sedikit ya, pasti ini mungkin dirasakan oleh beberapa anak-anak enggak di Indonesia aja ya, tapi pasti di seluruh dunia mungkin merasakannya seperti itu. Nah karena ini gimana nih Kak Hana, kan ini banyak anak yang mengeluhkan kalau katanya ibunya itu, mohon maaf saudara-saudara, ibunya katanya NPD katanya, narcissistic personal disorder, betul kan ya? Ya. Betul. Jadi katanya baik ibu tuh yang narsistik. Nah ini tuh gimana nih Kak Hana, tanggapan Kak Hana? Aku tuh tadi dengar pas kamu ngomong ibu selalu suaranya rendah. Kayaknya kamu sayang banget sama ibumu ya. Iya sih, aku banyak juga ketemu klien-klien seperti itu gitu, bahwa mereka mengatakan bahwa mereka menemukan yang mereka dengar di TikTok, misalnya mereka lihat di Instagram, terus di YouTube, mendengarkan banyak yang mereka pengetahuan sekarang kan banyak banget ya. Dulu kita hanya tahu bahwa kita punya ibu, terus kita harus patuh kepada orang tua gitu, notabene ibu. Jadi apapun yang mereka lakukan kita menganggap itu nasihat, itu hal-hal yang mungkin saat ini kita belum mengerti, dan nanti saat berikutnya baru kita mengerti. Oh, kadang-kadang kan mereka bilang kamu kan belum jadi ibu, jadi kamu belum tahu seperti apa. Jadi mungkin karena kita menganggap itu nasihat dan kita menganggap bahwa mereka adalah Tuhan kecil kita, jadi tidak ada catatan untuk itu. Sementara kalau sekarang pengetahuan itu telah menjadikan salah satu jadi malaikat dan juga jadi monster buat orang-orang sekarang di pikiran mereka gitu. Monsternya apa? Karena kata-kata yang menjas, kata-kata yang menekan mereka itu, akhirnya mereka sendiri dengan pikirannya gitu. Nah, sementara kan kalau kita ngeliatin ibu ya, maksudnya memang betul manusia kan, setiap manusia itu kan mereka punya problem dalam diri mereka sendiri. Nah nanti kalau kita datang kepada psikolog, pada orang-orang yang memang punya berkecimpung di situ, mereka akan memberikan diagnosa dan mereka mengatakan bahwa oh ini sakitnya begini, sakit begini gitu. Nah dalam perjalanan sekarang kan banyak orang memberikan notifikasi kepada orang tua mereka, kedua orang tua mereka,
dengan bahasa-bahasa yang mereka belum tentu itu, pengetahuan-pengetahuan yang belum tentu itu valid gitu loh. Mereka hanya mendengar dan mereka melihat, terus kemudian ada hal-hal yang mereka disamakan dengan kondisi mereka gitu. Jadi agak sulit ya menurut aku sih kalau kita langsung menjudge, apalagi orang yang paling tersayang sama kita ya, orang tua gitu loh. Orang tua itu bayangin aja misalnya kayak ayam, kayak harimau gitu loh. Harimau itu dia makan binatang tapi dia nggak makan anaknya gitu. Beda sama buaya ya, kalau buaya kan makan makan anaknya sendiri kalau nggak salah. Jadi kalau orang tua ya tetap menurut aku orang tua, ada hal-hal yang memang mereka manusia gitu loh. Mereka tuh manusia, mereka tuh bukan malaikat yang semua dilakukan emang sudah ada standarnya dari Tuhan gitu. Kalau manusia ini kan punya akal budi, jadi ada dari situ egonya mereka apa semua. Nah dalam tekanan-tekanan hidup itu bisa merubah orang tuh dari misalnya dari kucing menjadi macan gitu. Situasi-situasi begitu kan tidak bisa kita gambarkan cuma satu momen atau dekade beberapa, misalnya 1 tahun sampai 10 tahun gitu loh. Dia mendapatkan situasi-situasi yang dimana ibunya atau bapaknya punya sikap-sikap ya, perilaku mereka yang mengarah ke arah situ, terus kemudian kita bisa menyatakan bahwa orang tua kita seperti itu. Tapi kita nggak lihat titiknya, titik awalnya gitu loh, bahwa titik awalnya itu kan ada pemicunya ke situ loh. Jadi tiba-tiba orang-orang itu bisa jadi mungkin dia punya masalah seperti itu, atau memang dalam perjalanan masalah itu akan timbul gitu. Nah sebagai seorang anak gitu loh, kalau saya sih pikir gini ya, maksudnya kita berusaha untuk menjadi anak aja, karena kita ini selalu harus bertanggung jawab dengan diri kita gitu loh. Seperti kita menginginkan orang tua bertanggung jawab sebagai orang tua. Misalnya kalaupun toh mereka punya perilaku yang menindas atau mereka membuat hal-hal yang tidak nyaman sama kita, setidaknya kita tidak masuk dalam ranah itu gitu loh, untuk mengatakan juga seperti itu kepada mereka gitu loh. Jadi kita punya cara bagaimana untuk, apalagi kita bisa melihat atau kita mendengar atau kita paling tahu persis bagaimana cara menghadapi mereka gitu loh. Jadi kalau saya sebagai anak gitu, untuk orang tua yang punya situasi psikologis seperti itu, jadilah anak yang baik aja. Yang bisa kamu lakukan ya kamu lakukan, yang kamu bisa layanin kamu layanin. Berikan hak-hak kamu sebagai anak, hak anak terhadap orang tua gitu loh. Biarkan orang tua itu mereka bisa belajar dengan diri mereka. Kalau memang kamu merasa bahwa sesak napas berhadapan sama mereka atau mau menyampaikan sesuatu dan mereka tidak mau mendengar, kamu bisa tahu kok ada ruang, kan nggak mungkin setiap hari dia ngamuk. Kalau udah ngamuk kan udah gila gitu loh. Jadi ada ruang-ruang di mana mereka juga bisa kita lihat sebagai seseorang yang perlu dikasihani gitu loh. Seseorang yang perlu bantuan. Nah bantuan yang sederhana aja, mengerti gitu loh. Mengertilah bahwa kondisi mereka itu juga sulit untuk mereka itu sendiri gitu loh. Karena manusia ini kan dasarnya kan mereka ini damai, kita ini kan damai sebenarnya dasarnya kan. Sejatinya kita ini kan damai, penuh kasih sayang, penuh cinta gitu loh. Dalam perjalanan ketika orang itu berubah, pasti ada banyak hal gitu loh. Tapi ada satu hal yang orang itu tidak menolak, kasih sayang gitu loh. Cinta, kasih sayang itu tidak semua orang menolak gitu loh, karena itu hakikinya manusia. Jadi yang kamu bisa berikan cinta aja. Nah kalau ketika kita memberikan, kita melayani, itu kita tidak tunggu untuk respon mereka untuk langsung menjadi baik atau mereka memberikan respon yang baik, karena mereka sakit, mereka dalam keadaan tidak sadar. Maka kita yang sadar ini yang harus menempatkan diri kita harus di posisi mana. Dengan begitu mereka bisa belajar gitu, karena kasih sayang itu bisa, menurut aku ya, dari kasih sayang itu bisa menghancurkan. Aku pernah baca di Kompas dulu, ada salah satu dulu waktu zaman di Vietnam kalau nggak salah, terus tentara-tentara Amerika itu kan mereka mesti membunuh gitu. Terus kemudian ditanya, kamu permintaan terakhir kamu apa gitu loh. Terus bilang gini, permintaan terakhir aku itu boleh apa nggak kalau aku mau menyatakan sesuatu buat kamu. Itu si ini, terus dia bilang gini, boleh, karena kan kalau mau dibunuh kan mesti minta itu permintaan terakhir kan gitu. Terus dia bilang begini, saya cuma mau nyampaikan kamu tuh orang
saya tahu kamu mau membunuh saya, itu bukan kamu yang pengen bunuh, tapi memang pekerjaan yang membuat kamu sampai kamu harus membunuh gitu. Itu langsung, itu seketika tentara itu langsung dia kayak kaget gitu loh, karena hati nuraninya dipukul gitu loh, dihantam hati nuraninya. Kemudian mereka dilepaskan gitu, tidak dibunuh gitu. Nah, orang itu dia bercerita kepada responden koran itu, dan mereka ceritakan di itu. Jadi artinya di sini bahwa orang itu ada satu titik dia punya hati nurani gitu. Nah, apalagi ibu gitu loh. Ibu itu hubungan dengan anak itu sangat spesial banget gitu. Orang tua itu ada titik darah mereka yang mengalir kepada kita gitu. Jadi apa ya, berikanlah doa, kasih salawat buat orang tua, Fatihah. Ketika kamu ingat orang tua seperti itu, kirimkan Fatihah buat mereka, salawat buat mereka. Insya Allah dengan begitu Allah akan memberikan kebaikan untuk mereka. Minimal kita tidak menambah beban mereka, dan mereka tahu bahwa anaknya itu menjauh atau anaknya itu mengatakan hal-hal yang semestinya tidak boleh disampaikan. Ya, jadi kayak gitu ya. Jadi ya kita sebagai anak yang mungkin ya udah kita kasih yang terbaik aja, kita doain aja ya anak yang terbaik, maksudnya biar ya kita mungkin kita tahu mungkin orang tua kita kan nggak tahu di luar sana orang tua kita seperti apa ya kan ya, mungkin hidupnya mungkin bebannya berat ya kan karena menjadi orang tua, terus kan mungkin banyak topangan kita sebagai anak gitu kan. Jadi mungkin kita sebagai anak kita mengerti juga ya kan ya. Tapi kalau misalnya bisa diajak ngomong kan bisa ajak mereka pergi ke dokter dan sebagainya kan. Ya, itu tadi dari Kak. Sebenarnya agak berat ya. Ini pasti nanti banyak perbincangan nih dari manusia-manusia ya kan, manusia-manusia di zaman ini kan yang ngerasa katanya ibunya seperti ini, ibunya seperti itu. Tapi tetap balik lagi itu adalah ibu kita ya kan ya. Mau seperti apapun kita nggak bisa buang. Kan? Betul, nggak bisa buang, nggak ada bekas ibu, nggak ada kan Kak Hana ya, nggak ada bekas anak. Dan katanya gini bahwa sebenarnya anak itu yang memilih orang tua, bukan orang tua yang memilih anak. Tuh. Jadi spesial banget ibu itu, ibu dan bapak itu hal yang paling spesial itu ketika anak itu lahir kan gitu. Kenapa? Karena anak yang memilih untuk datang kedua orang tua. Jadi nggak ada sesuatu yang kebetulan, semua tuh pasti ada sebab gitu. Semua tuh ada cerita lah, ada yang mengalir di situ loh. Jadi apa pun yang terjadi saat ini ketika kamu berhadapan dengan situasi seperti itu, misalnya bapakmu atau ibumu pola, NPD dan sebagainya, menurut aku perlu kita sadari, tenang gitu loh. Dan ada banyak kebaikan yang mungkin kamu pelajari di situ. Bisa jadi kamu sebagai seseorang yang memang dikirim sama semesta, atau kamu yang memilih untuk di situ, dan kamu pasti menjadi obat untuk mereka berdua. Ya, kayak gitu. Oke. Jadi jadi panjang ya ini untuk bahasannya kayak gitu. Buat kalian bisa di komen, bisa di jangan lupa di like juga ya untuk yang ini. Pasti ini banyak banget di komentar-komentar. Oke. Untuk selanjutnya nih Kak Hana, itu udah panjang banget ya. Nah Kak Hana, ini ada orang tua yang pilih kasih. Nah itu gimana tuh menurut Kak Hana? Jadi sebenarnya gini, orang tua itu nggak mungkin pilih antara anak ini sendiri atau anak ini sendiri, ini mau harus diberikan ini, enggak gitu. Aku pernah ketemu ada salah satu klienku gitu, dia tuh sampai tua, sampai punya anak, dia berpikir bahwa ibunya tuh pilih kasih sama dia. Setelah ngomong sama aku dia nangis gitu. Jadi dia merasa bahwa dia itu tidak good looking seperti saudara yang lain. Kemudian semua pekerjaan, semua urusan dikasih sama dia. Bahkan kadang-kadang ibunya tuh terang-terangan gitu. Misalnya kalau mau dapat apa, ini buat adikmu aja dulu, kamu nggak usah. Ini buat si ini dulu, kamu nggak usah gitu loh. Dan itu benar-benar jelas gitu. Kalau dengan mata yang biasa mungkin emang kelihatan banget ibunya pilih kasih gitu. Tapi setelah ngomong sama dia terus aku begini, bahwa ibu itu punya jalan yang kadang-kadang tidak bisa dibaca sama siapapun. Contoh yang sederhana aja, misalnya dia simpan makanan dan makanan itu dia kasih buat anaknya walaupun dia belum makan ya. Tapi kan dia bilang gini, nggak apa-apa kamu makan, ibu udah makan kok, ibu kenyang. Itu kebohongan kecil yang disimpan sama ibu gitu. Dan banyak banget rahasia-rahasia ibu yang tidak bisa diungkapkan gitu sama anaknya.
anaknya gitu. Jadi ada hal-hal yang mereka bisa tahu persis, anak ini kuat, anak ini bisanya di sini, anak ini nggak bisa di sini gitu loh. Jadi dipilah-pilah itu, dan memang karena mungkin waktu tidak tepat, tidak banyak ngobrol juga, dan kita karena memang anak, kadang-kadang kita cuma melihat sepotong aja gitu loh. Kita tidak melihat keseluruhan gitu. Padahal ibu itu melihat keseluruhan. Sampai dia memutuskan itu dia melihat semuanya gitu. Gak mungkin dia mengambil satu gitu. Jadi ketika aku ngomong sama klienku kayak gitu, dia langsung nangis. Aku bilang gini, kamu itu ketika ibu lakukan itu, menurut aku bahwa karena kamu tahu persis bagaimana lemahnya ibu. Sampai ibumu itu akhirnya seolah-olah kalau ibu itu menganggap kamu itu adalah ibunya dia gitu. Gitu. Karena ibu juga butuh manusia, dia juga butuh orang mengerti. Kadang-kadang tanpa sadar dia menganggap bahwa anak yang dewasa, yang punya yang cepat tanggap, yang ngerti, yang gampang memahami, justru malah dicecer kan, suruh ini gitu. Kenapa? Karena dia merasa nyaman justru itu. Gitu. Jadi dia tumpahkan seluruhnya buat anaknya. Cuma karena mungkin nggak ada pembicaraan, nggak ada diskusi yang deep antara anak sama ibu, sehingga timbul prasangka-prasangka seperti itu. Tapi nggak ada predikasi seperti itu sih. Oke, nah itu tuh sebenarnya yang memang itu banyak banget karena yang nanya gitu kan, kayak dari Instagram kita, dari platform kita yang lain gitu, itu banyak banget masalah itu, dan itu memang anak rasakan. Jadi sebenarnya seorang ibu itu tuh punya insting kalau misalnya anaknya itu kayak ini yang ini lebih bertahan hidup, yang ini tidak gitu. Tapi bukan berarti pilih kasih ya kan ya, kayak gitu. Tapi untuk kasih sayang itu sama semua, karena kita nggak bisa ngerasain apa yang ibu rasain ya kan ya. Ya gini ya, maksudnya ini. Waktu lahir aja anak kan, kamu bayangin anak makannya sama, pendidikannya sama, dari orang tua yang sama, tapi karakternya berbeda-beda. Iya kan gitu. Terus kemudian kita lihat nih, anak lahir di bulan Juli misalnya, di tahun 93 atau 80-an atau 2000-an gitu. Itu kan situasinya berbeda. Jadi situasi untuk waktu itu mungkin lahir ibunya masih baru belajar, ini yang lahir ibunya baru mulai mengerti, ada yang lahir ketika dalam tekanan gitu. Jadi responnya itu berbeda-beda gitu. Nah mereka ini juga kan menyesuaikan, bagaimana cara mereka menyesuaikan. Nah itu juga yang mungkin kalau aku kaitkan ini misalnya gini, ketika kita membaca Al-Fatihah, Al-Fatihah hari ini sama Al-Fatihah besok itu udah beda energinya. Karena harinya udah berbeda, waktunya udah berbeda, jamnya berbeda. Makanya dalam Al-Quran kan selalu dibilang jangan lalai. Karena ketika lalai itu kita kehilangan momen. Gitu. Walaupun kita ganti, tapi momennya berbeda. Nah begitu juga manusia ya, kayak ibu misalnya. Beliau itu misalnya punya situasi yang beliau sampaikan di sini, terus besoknya kayaknya ada juga ya, kok mamaku kayaknya mukanya dua ya gitu, kok ini beda ngomong, tapi kakakku beda, ke aku beda gitu, terus kayaknya kayak benturin gitu. Itu prasangkaan kita gitu. Kadang ada orang tua seperti itu, kan dia bilang gitu. Oke, itu ya guys, luar biasa ya. Itu baru beberapa pertanyaan kan, seru sebenarnya kalau misalnya bahasan tuh ibu, anak ya kan, terus pasti ntar relate lagi ke rumah tangga dan lain-lain. Dan buat kalian nih yang masih kepo ya, luar biasa, karena kan kalian ini juga udah menjadi konselor dan dealer itu udah lebih dari 20 tahun, bahkan mau 30 tahun ya kan ya. Kayak gitu ya, aku juga lupa nggak ada intronya. 28 tahun, hampir 30 tahun tuh ya. Makanya buat kalian yang kepo nih, apalagi kalian ini ibu muda, ibu Gen Z, ibu milenial yang pengalamannya terus yang lucu mungkin masih kurang, yang menghadapi anak gitu kan, yang mungkin nanti seperti apa ya pengalamannya, itu bisa di komen di bawah. Oke, sip. Nah Hana, terima kasih banyak buat siang hari ini. Kita akan ketemu lagi di next episode pastinya dengan pertanyaan-pertanyaan luar biasa dari para ibu Gen Z, ibu milenial. Bapak juga boleh loh nanya ya Kak Hana ya, kalau misalnya mau parenting seperti apa. Buat kalian semuanya tetap pantengin di channel kita ya, di Ruang Ibu ini, dan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah nonton. Kak Hana terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.